Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Kali ini kita sudah mencapai episode terakhir ya, untuk novel Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Jenny menggandeng lengan Andreas memasuki rumah sakit. Hari ini Andreas dijadwalkan untuk membuka perban di tangannya, dan itu membuat Jenny sangat senang karena artinya Andreas telah benar-benar sembuh. Kamu terlihat senang sekali, sayang. Sepertinya kamu sudah tidak sabar menantikan hari ini, ucap Andreas. Jenny tersenyum lebar dan mengangguk cepat. Tentu saja, jawabnya singkat. Andreas tersenyum. Jenny tidak menangkap kalimat menggodanya, jadi seketika mereka memasuki lift. Andreas segera menghimpit tubuh Jenny. Kamu sungguh tidak sabar menantikan malam ini, sayang, ucapnya tepat di telinga Jenny. Wajah Jenny seketika memerah. Ia segera mendorong tubuh Andreas ketika pintu lift tiba-tiba saja terbuka. Ayo mas, ajak Jenny. Ia melangkah lebih dulu untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Jenny sangat menggemaskan saat ini. Jika saja ini bukan di rumah sakit, maka ia sudah tidak segan lagi menariknya dan menciumnya. Sayang, apa yang kamu tunggu? Jenny kembali berbalik arah dan kemudian menarik Andreas untuk jalan bersamanya beriringan. Mereka sudah memasuki ruangan dokter yang akan menangani Andreas. Jenny menunggu dengan sabar saat perban di tangan hingga bahu Andreas dilepas perlahan. Kondisi tangan Andreas sudah kembali normal. Hanya ada sedikit bekas goresan pisau bedah di bahunya, namun itu sama sekali tidak terlihat buruk, melainkan membuat Andreas semakin terlihat gagah. Karena semua luka ini terjadi akibat Andreas menyelamatkan seorang anak. Meskipun akhirnya anak itu tidak selamat, tapi setidaknya Andreas telah berusaha. Sayang, mengapa melamun? Andreas menghampiri sambil menautkan kancing di kemejanya. Jenny tersenyum dan membantu Andreas menautkan sisa kancing yang belum terpasang. Dokter hanya dapat menyembunyikan senyumnya saat melihat tingkah sepasang suami istri ini. Namun saat melihat Andreas dan Jenny terpaku dan saling memandang, akhirnya dokter berdeham untuk mengingatkan mereka. Jenny dan Andreas akhirnya menghadap ke arah dokter yang duduk di balik mejanya dan tersenyum kikuk. Semua pemeriksaan hasilnya sangat bagus. Tuan Andreas sudah pulih dengan baik, namun masih harus hati-hati, jangan sampai terkena benturan yang kuat, ucap dokter menjelaskan. Jenny mengangguk tanda mengerti, tapi Andreas masih diam mendengarkan. Kalau mengangkat berat, bagaimana? Tanya Andreas. Jenny segera menoleh. Kamu ingin mengangkat apa memangnya? Tanya Jenny mengomel. Andreas bekerja sebagai direktur utama, tentunya pasti hanya perlu menandatangani berkas-berkas. Apakah hal seperti itu disebut mengangkat berat? Kamu, jawab Andreas singkat. Wajah Jenny memanah seketika. Sudah dipastikan jika pipinya memerah kini. Dokter tersenyum. Nyonya Andreas terlihat tidak begitu berat, jawab si dokter. Baguslah, jika sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, aku akan pergi sekarang, ucap Andreas. Andreas beranjak bangun dan menggandeng tangan Jenny. Anda harus mengeceknya setidaknya 2 atau 3 kali lagi, tergantung perkembangan pada tangan Anda, ucap dokter senyum sambil menjabat tangan Andreas. Terima kasih dok, ucap Andreas. Jenny juga menjabat tangan dokter itu dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi bersama Andreas meninggalkan ruangan dokter itu. Andreas tidak mengatakan apapun selain menggandeng tangan Jenny dan menunggu di pintu lift terbuka. Setelah terbuka, ia segera membawa Jenny ke pintu keluar. Sebuah mobil telah terparkir menunggu. Seorang sopir menyerahkan kunci pada Andreas, lalu pergi meninggalkan mereka. Andreas membukakan pintu untuk Jenny, menunggu hingga Jenny duduk dan memesankan sabuk pengaman untuk Jenny.
Jenny hanya dapat diam dan menahan wajah tersipunya, terlebih saat Andreas mengecup singkat bibirnya dan mengedipkan sebelah matanya. Setelah selesai, Andreas segera bergegas berjalan ke arah kursi pengemudi. Ia memasang sabuk pengaman dan melanjutkan mobilnya pelan. "Mas, apa sudah tidak masalah lagi untukmu mengemudi?" tanya Jenny khawatir. Andreas tersenyum dan mengusap lembut wajah Jenny. "Tanganku sudah sangat sehat, bahkan dokter sudah memperbolehkan aku menggendongmu," jawab Andreas. "Mengapa kamu mempercayakan hal seperti itu pada dokter, Mas?" Jenny menepuk lembut bahu Andreas karena merasa malu. "Karena aku tidak ingin kamu menghentikanku lagi." "Menghentikan?" Jenny membulatkan matanya. Ia kemudian memalingkan wajahnya sambil mencengkeram erat sabuk pengaman karena perasaan geli seakan menggelitik perutnya saat mengingat kejadian mereka yang hampir saja menyempurnakan pernikahan, namun gagal karena tangan Andreas yang masih sakit. Mobil Andreas akhirnya memasuki sebuah villa dengan pintu gerbang yang menjulang tinggi dan terbuka secara otomatis. "Kita di mana, Mas?" tanya Jenny bingung saat perlahan terbangun dari tidurnya dan melihat deretan pohon cemara berbaris rapi seakan menyambut kedatangan mereka. Mobil Andreas kemudian berhenti di depan villa dengan cat putih dan arsitektur bergaya modern minimalis. "Mari kita turun, sayang." Andreas melepaskan sabuk pengaman yang memeluk Jenny lalu berlari pelan dan membukakan pintu untuk Jenny. Hati dan jantung Jenny berdegup kencang, tidak beraturan dan perlahan menyambut tangan Andreas. Andreas menggandengnya memasuki villa miliknya. Wah, Jenny segera berlari saat Andreas membukakan pintu kamar mereka. Di sebelah sisi terdapat pintu kaca yang transparan, memperlihatkan pemandangan di luar yaitu sebuah kolam renang dan pemandangan pohon yang begitu lebat. Dengan rasa semangat yang tinggi, Jenny berlari dan segera membuka pintu kaca itu. Udara sejuk serta wangian pepohonan membuatnya berada seperti di surga. Ia kemudian berjalan ke sisi pagar pembatas dan melihat di bawah sana mobil mereka terparkir di antara pohon cemara yang berjejer rapi. Jenny baru menyadari jika mereka sudah tidak lagi berada di Jakarta karena suasana sejuk dan deretan pohon rindang dan tinggi di bawah sana. "Kita ada di mana, Mas?" tanya Jenny menoleh. Andreas yang berjalan santai menghampirinya lalu memeluknya erat dari belakang. "Kita di Bogor, di pegunungan. Ini adalah tempat ayah dan ibuku berbulan madu. Ayahku membuahkan ibuku di sini," jawab Andreas. "Tapi bangunan ini terlihat baru," ucap Jenny. "Jika bangunan ini sudah ada sejak kedua orang tua Andreas menikah, maka bangunan ini tidak terlihat lapuk sama sekali. Aku merenovasinya belum lama ini dan mempersiapkan semua ini untukmu," bisik Andreas. Ia menggigit pelan telinga Jenny membuat Jenny menggeliat geli. "Mau berenang bersama?" tanya Andreas. "Aku tidak memiliki baju ganti, Mas," jawab Jenny malu. Andreas tersenyum lalu melepaskan pelukannya pada Jenny dan menggandengnya kembali memasuki kamar mereka. Perasaan Jenny berdebar saat Andreas mendudukkannya di atas tempat tidur. "Mas, katanya mau berenang," ucap Jenny gugup. "Kamu bilang tidak ada baju ganti," goda Andreas mendekat. Jenny menahan nafasnya saat Andreas dapat dengan mudah menuntunnya untuk merebahkan tubuhnya dan membengkakkan seperti saat ini. "Kali ini aku tidak mungkin gagal memilikimu, sayang," bisik Andreas. Keesokan harinya tiba Agung di rumah Andreas dan Jenny. Agung memberi info tentang kedatangan Raden dari Beijing untuk membantu mengurus kasus yang menimpanya selama ini. Saat ini Raden sudah sampai di bandara. Ia menghubungi Agung untuk menemuinya di kediaman Andreas dan Jenny. Semua bukti telah dikumpulkan Raden, mulai dari sepemilik anting dan bukti bahwa Jenny memang masih hidup. Setibanya di kediaman Andreas,
dan Jenny Raden meneteskan air mata. Melihat Jenny sudah tumbuh dewasa, ia berjanji akan membuat Kania menerima hukuman dalam pertemuannya kali ini. Andreas, Jenny, Agung, dan Raden segera menuju ke kantor yang berwajib untuk melaporkan perihal bukti-bukti yang mereka kumpulkan. Dan tidak menunggu lama, semua bukti bahwa ini memang kejahatan dari Kania dan terbukti bersalah. Alhasil, Kania dijemput paksa oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Sementara Jenny kembali menerima hak miliknya sebagai pemilik perusahaan Kania yang selama ini ia rebut dari keluarga Rahayu. Masalah terselesaikan dan kabar baiknya Jenny tengah mengandung anak penerus mereka bersama Andreas. Dan novel ini pun tamat. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya.